Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Ya, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Hari ini saya beri tema pengharapan. Karena saudara, situasi kondisi sekarang ini yang sangat dibutuhkan oleh semua orang adalah pengharapan. Mari kita buka di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ayat ini sungguh memberikan satu kekuatan buat saya. Saya berharap buat saudara juga. Karena kita punya Allah yang adalah sumber pengharapan. Dia akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan saudara tahu, waktu kita sungguh percaya dan mengandalkan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus yang di dalam kita memberikan satu kekuatan dan memberikan kepada saudara dan saya satu kesempatan di mana saudara dan saya boleh menikmati pengharapan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Saya melihat sepertinya sekarang ini sudah bukan ada di new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tapi saya melihat sekarang aktivitas sudah kembali seperti normal. Tetapi saya mengajak kepada saudara semua supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Dengan bertambah banyak orang seperti sekarang ini, kalau kita tetap menjaga kesehatan kita, semoga kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya menyadari kehidupan sekarang itu tidak mudah. Saya berjumpa dengan kawan saya, dia katakan bahwa pabriknya harus berhenti dan tidak produksi. Saya mendengar lagi karyawannya banyak yang harus diberhentikan. Ada juga karyawan yang kena gaji 50%. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang adalah sumber pengharapan. Saya ingin supaya saudara tetap mengandalkan Dia dan menaruh harapan saudara kepada Dia. Karena Dia tidak punya rancangan yang buruk buat saudara. Bahkan Yakobus dalam Yakobus 1, dia katakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara menghadapi cobaan. Waktu sudah mengalami kesulitan, penderitaan,
anggaplah suatu kebahagiaan. Kenapa? Saya coba merenungkan akan hal ini. Saya katakan tidak mudah. Waktu sudah dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan cobaan, tidak mudah. Tetapi jangan pernah menyerah. Karena kita punya Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang adalah sumber pengharapan buat saudara. Sekali lagi, Dia sumber pengharapan buat saudara. Dia tidak pernah bermain-main dengan kehidupan saudara, dan Dia tidak punya rancangan yang buruk dalam kehidupan kita. Namun yang harus sama-sama kita sadari, bahwa Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin saudara berpikir, semuanya akan berjalan lancar. Kita maunya semua kehidupan berjalan dengan lancar. Tetapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, pasti Dia punya satu planning, kalau saya boleh katakan satu perencanaan yang lebih besar daripada apa yang saudara dan saya bayangkan. Dan saudara tahu bahwa apa yang ada di dalam dunia ini semuanya sementara. Terbukti dalam bisnis, ya sementara. Kekayaan sementara. Kesehatan bahkan itu pun sementara. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, masalah yang sedang saudara hadapin itu pun sementara. Jadi teruslah tetap berharap. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Berharaplah akan Dia. Pemazmur katakan begini dalam ayatnya, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Dia katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan beserta dengan saudara dan saya, itulah yang menjadi kekuatan kita. Dia pasti akan membela engkau. Kata berjalan dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan lain ada dikatakan walking through. Jadi walk through. Jadi saudara itu hanya berjalan melalui lembah kekelaman. Saudara sedang berjalan melalui penderitaan, kesulitan, masalah, cobaan yang saudara hadapi. Dan saudara tidak tinggal di sana. Itu yang harus saudara syukuri. Saudara tidak tinggal, hanya walking through. Berjalan melalui. Dan pada saat saudara sudah melalui lembah kekelaman itu, Tuhan sudah sediakan hidangan. Tuhan sudah sediakan rumput yang hijau. Tuhan sudah sediakan air yang tenang. Jadi saudara, di dalam situasi kondisi yang sesulit dalam kehidupan saudara, saudara tetap andalkan Dia. Saudara tetap berharap akan kasih setianya. Karena apa? Kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus saja, tetapi kita juga untuk ambil bagian di dalam penderitaan. Dan kalau Tuhan izinkan saudara melewati lembah kekelaman, lembah maut, Tuhan tetap beserta dengan engkau. Dan kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin memurnikan iman saudara dan saya. Dan saudara tahu, pada saat kita dihadapkan dengan ujian penderitaan, itu kita sedang diajar oleh Tuhan untuk sabar. Tekun. Dalam terjemahan lain, sabar. Dan kalau saudara terus tekun dan sabar, saudara akan tahan uji dikatakan. Apa? Akan punya watak karakter yang kuat. Karakter saudara akan dibangun. Dan saudara akan memiliki pengharapan. Dan firman Tuhan katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sekali lagi, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, saya kalau mengatakan pergumulan, jangan saudara berpikir hanya kesulitan ekonomi, itulah pergumulan. Orang yang mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan pun itu pergumulan, jangan main-main. Jadi
pergumulan yang sedang saudara hadapi, saudara harus renungkan. Kalau saudara saat ini diberkati, jadilah saluran berkat. Kadang-kadang orang sudah diberkati tapi jadi pelit. Itu juga pergumulan. Tapi kalau saudara sedang dihadapkan dengan kesulitan, saudara pandang Yesus. Dia sumber pengharapan. Dan dia akan memberikan kepada saudara sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan ingin supaya saudara menikmati dan berlimpah-limpah dengan pengharapan. Karena apa? Tuhan sumber pengharapan ada di dalam saudara dan saya. Bagian saudara dan saya adalah tetap melekat. Jangan undur. Jangan mundur. Never give up. Dalam situasi kondisi begini, kita harus terus bergerak. Saya pakai ilmunya aing. Aing tanda kutip. Lain persib aing, lain. Ini aing adalah singkatan. Adaptif, inovatif, dan never give up. Jadi kita harus beradaptasi dalam AKB ini. Ya, adaptasi dalam kebiasaan baru. Adaptif, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita harus beradaptasi dengan situasi kondisi begini. Pebisnis harus beradaptasi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Harus membangun digitalisasi. Kita sebagai orang yang bekerja, saudara yang sedang bekerja harus juga adaptasi dengan meningkatkan kapabilitas, meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan. Supaya apa? Supaya saudara tetap bisa eksis di dalam situasi kondisi yang sudah berubah seperti sekarang ini. Dan never give up. Tidak menyerah. Pantang menyerah. Dan firman Tuhan katakan begini. Saudara, kalau saudara terus mengandalkan Tuhan. Dan kalau saudara terus menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita buka. Dalam Yeremia 17. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keren. Saudara, kalau saudara ingin tetap mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam situasi kondisi seperti apapun, andalkan Dia dan taruhlah harapan kepada Dia. Jadi, apa yang dimaksud dengan andalkan Dia? Saudara sungguh mempercayakan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Menaruh pengharapan kepada Dia. Dan engkau tahu bahwa Dia adalah sumber pengharapanmu. Coba, saya ingin kupas sedikit. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya merenungkan. Pohon yang ditanam di tepi air, pohon itu tidak akan kekurangan kesegaran. Pohon itu dia akan tetap tumbuh. Dia akan terlihat terus segar, daunnya hijau. Ya. Tadi pagi saya ada jalan pagi, saya melihat ada pohon di satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Yang satu cukup air dan tidak terlalu kena panas terik, tapi yang satu itu adalah pohon yang kekurangan air lah saya bilang. Yang satu daunnya hijau dan segar, tapi yang satu daunnya kuning. Kuning. Sepertinya kurang segar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman-Nya tadi berkata apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan kekurangan pengharapan. Karena terus akan disuplai air. Dan dia akan tetap segar. Air, saya merenungkan ini menggambarkan dengan firman. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, Dia adalah sumber air kehidupan. Jadi orang Kristen
yang terus disirami dengan firman Tuhan, baik pikirannya, hatinya, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, terus menyimpan banyak logos firman Tuhan, dia akan muncul rema. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi, kondisi yang tidak menentu, yang tidak pasti, yang tidak jelas, saudara teruslah membaca, merenungkan firman. Supaya apa? Supaya saudara akan semakin mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara semakin dapat pengertian apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan saudara. Dan orang yang selalu mengandalkan kepada Tuhan yang adalah sumber air kehidupan, maka orang itu akan tetap segar. Orang itu akan terus mempunyai satu spirit, semangat, dan percaya. Saudara tidak akan kekurangan pengharapan. Karena firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan masa depan kepada saudara yang gilang gemilang. Jadi sekali lagi, ujian, masalah, kesulitan, cobaan, kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin memurnikan iman saudara. Tuhan ingin memurnikan iman saudara, dan Tuhan ingin supaya saudara belajar, sabar. Supaya apa? Dibangun karakter saudara. Watak saudara dibangun. Dan saya percaya orang yang terus menaruh harapan kepada Tuhan, dia hidupnya akan punya masa depan yang gilang gemilang. Apalagi yang bisa kita pelajari? Yang akarnya merambat ke tepi batang air. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan moving forward. Dia terus bergerak maju. Ada kesulitan, dia terus semangat bergerak maju. Saya berharap saudara dalam kesulitan jangan patah arang. Jangan patah semangat. Jangan pernah putus asa. Terus bergerak. Sehingga saudara akan terus dapat menyesuaikan, beradaptasi. Saudara akan semakin kreatif. Saudara akan semakin berinovasi. Dan saudara akan menemukan satu padang hijau sedang menanti di depan saudara. Tetapi akarnya merambat ke tepi batang air. Akar. Saudara, pertanyaannya, saudara menaruh harapan kepada siapa? Kalau saudara menaruh harapan kepada kekuatan saudara sendiri, saudara menaruh harapan kepada orang lain, kepada manusia, saudara, firman Tuhan katakan, saudara akan terkutuk. Apalagi saudara hatinya menjauh dari Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara harus semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Berakar di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, orang Kristen akan dihadapkan dengan satu ujian. Dalam kehidupan akan ada ujian. Tapi saudara mau ditaruh di dasar apa? Firman Tuhan katakan, Kristus yang adalah menjadi dasar saudara. Kalau saudara meletakkan kepada dasar Kristus sebagai dasar, maka saudara akan mempunyai satu kekuatan. Saudara akan kokoh. Akar atau dasar yang kokoh akan membuat kita semakin kuat, bertumbuh, dan memungkinkan untuk berbuah. So, andalkan Tuhan dan tetap melekat kepada Dia. Firman Tuhan katakan, kalau saudara melekat kepada Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, semua sementara, kehidupan kita sementara, bahkan kepandaian saudara pun sementara. Andalkan saja Dia, supaya Dia memberikan kepada kita hikmat yang terus-menerus, supaya saudara bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, karena saudara dapat melihat dengan iman. Yang ketiga, selanjutnya katakan apa? Ia tidak mengalami datangnya panas terik. Ia tidak mengalami datangnya panas terik. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air, yang artinya ada satu sungai, ada aliran air di sana, dan akarnya nempel ke batang air, maka pohon ini akan tetap segar. Kalau ada musim panas, dia tetap akan hijau, daunnya tetap akan rimbun. Ya, sekali lagi, maunya semua orang, maunya tidak ada masalah, maunya tidak ada kesulitan. Tetapi sekali lagi,
hanya orang-orang yang sudah melewati lembah kekelaman, masuk lembah masalah, dan melewati lembah masalah. Orang ini akan mempunyai karakter yang kuat. Panas terik, kesulitan, tantangan adalah bagian daripada kehidupan kita. Termasuk COVID-19 saat ini. Sekali lagi, tidak mudah. Tapi pohon yang ditanam di tepi air, ia akan tidak mengalami kekurangan air. Tetap segar. Dan kalau kita selalu melekat kepada Tuhan, kita akan mengalami penyertaan, pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi akibatnya kalau orang yang menaruh harap kepada Tuhan, daunnya tetap hijau. Jadi sekali lagi, dengan saudara tetap percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi apa? Roma 15 ayat 13. Allah yang adalah sumber pengharapan akan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera. Daunnya tetap hijau, tetap rimbun. Dan orang yang melihat saudara, melihat bagaimana kasih Kristus dan kuasa Kristus, kehadiran Kristus ada di dalam saudara. Dan semua orang akan bisa merasakan itu. Sukacita. Kehidupan saudara tidak tidak banyak mengeluh, menggerutu. Tidak. Atau namanya apa itu kalau bangsa Israel itu? Ya, selalu bersungut-sungut. Tidak. Tapi saudara akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan hidup saudara akan memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Selanjutnya, yang kelima, tidak khawatir dalam tahun kering. Pandemi COVID-19 seperti tahun kering. Tadi saya ceritakan di awal, ada pebisnis yang mengalami masalah. Dia harus menghentikan produksinya. Tapi sekali lagi, nempel kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya apa? Saudara punya endurance. Saudara punya ketahanan, punya daya tahan. Karena kita bisa berpegang akan janji Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Jadi percayalah bahwa Tuhan sangat serius dengan kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan yang menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, akarnya merambat, kokoh, dia akan bertumbuh kuat. Bertumbuh kuat dan berbunga, dan akhirnya dia berbuah. Berbuah buah yang baik. Menghasilkan buah yang lebat. Karakternya akan menjadi hebat. Orang-orang yang telah diuji dan lulus dalam ujian itu, karakternya akan semakin kokoh. Dan dia akan semakin menikmati kasih Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dia akan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur. Dan saudara, pohon yang berbuah, maka buah ini akan bisa dinikmati banyak orang. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dia akan tetap segar. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam masalah yang dihadapinya. Karena dia mengandalkan kepada Tuhan. Dan dia akan terus berbuah. Semakin produktif, semakin berkreatif. Semakin bermakna. Dan semakin menjadi berkat. Saya percaya manusia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Makhluk yang mempunyai satu kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Tapi saya menyarankan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi andalkan Tuhan dan menaruh harapan saudara kepada Tuhan. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti ini, mintalah tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Supaya saudara dan saya boleh menikmati berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Dan saya mau beritahukan, Tuhan Yesus mengasihi kita karena saudara dan saya
berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.